Nah, oke, sekarang kita masuk ke dalam sesi pembahasan soal berkaitan dengan fungsi linear. Kita lihat untuk masalah pertama. Perhatikanlah gambar berikut. Di atas ada terdapat 4 gambar, dan dari keempat gambar ini, manakah yang termasuk ke dalam gambar fungsi? Nah, untuk dapat menjawab soal ini, tentunya kalian harus memahami apa itu fungsi. Masih ingat? Nah, fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi yang mengaitkan atau memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu di B. Nah, jadi kuncinya kalian mencari yang anggota A-nya itu semuanya memiliki pasangan, di mana pasangannya itu tepat satu di B. Oke, kita tuliskan ya catatannya biar kalian tidak lupa. Nah, jadi catatannya adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B itu adalah suatu relasi khusus yang mengaitkan atau memasangkan setiap anggota A ya tepat satu di B. Jadi syaratnya 2. Setiap A itu punya pasangan di B dan pasangannya itu tepat satu. Sudah paham ya? Nah, sekarang kita perhatikan berdasarkan definisi ini yang mana saja yang dikatakan fungsi dari keempat gambar ini. Kita lihat untuk gambar pertama. Gambar A, di mana seluruh anggota A yaitu A, B, dan C ini telah memiliki pasangan di B. Oke, berarti syarat pertama sudah terpenuhi. Kedua, perhatikan apakah setiap pasangan itu tepat satu? Oke, tepat satu ya. Jadi untuk yang A ini adalah fungsi. Checklist dulu deh. Nah, beralih nih ke yang gambar B. Perhatikan apakah setiap anggota A itu memiliki pasangan di B? Nah, A punya pasangan, B punya pasangan, C punya pasangan, terpenuhi. Kemudian, apakah pasangan tersebut tepat satu di B? Cuma satu. A cuma ke-5, B cuma ke-5, C cuma ke-8, artinya tepat satu. Walaupun antara A dan B itu dia menuju pada tempat yang sama yaitu 5. Tetapi pasangannya itu tepat satu. A cuma memiliki pasangan 1, B cuma memiliki pasangan 1, C cuma memiliki pasangan 1. Artinya dia memenuhi seluruh syarat fungsi. Oleh karenanya B juga fungsi. Oke, ketiga, apakah seluruh anggota himpunan R ini memiliki pasangan di S? Nah, perhatikan, B punya pasangan, Q punya pasangan, ternyata R tidak punya pasangan nih. Nah, berarti syaratnya nggak terpenuhi ya. Kemudian juga terlihat untuk Q dia memiliki pasangan 2 di S, artinya juga melanggar aturan. Berarti ini bukan fungsi. Paham ya? Terakhir. Nah, kita lihat apakah setiap anggota A ini memiliki pasangan di B? Ya, sudah. A sudah memiliki pasangan, E sudah memiliki pasangan, F sudah memiliki pasangan. Syarat kedua, apakah setiap pasangan yang di A itu tepat satu di B? Lihat, apakah ada nggak yang bercabang? Untuk yang A, pasangannya 2, menuju 1 dan menuju 3. Nah, berarti dia menyalahi aturan. Artinya dia tidak tepat satu di B. Berarti dia bukan fungsi. Oke, sehingga dari sini dapat kita simpulkan dari keempat gambar ini yang termasuk gambar fungsi adalah A dan B. Paham ya? Nah, bila yang kurang jelas boleh bertanya. Oke, kita lanjut untuk soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, kita coba baca. Tentukan jenis fungsi di bawah, apakah linear atau non-linear. Di sini ada 3 buah. Nah, tentunya untuk dapat membedakan antara linear dengan non-linear adalah kalian harus memahami apa itu yang dikatakan dengan fungsi linear. Oke, masih ingat fungsi linear? Nah, kita coba lagi mengingatnya ya. Fungsi linear kita buatkan nih catatannya ya. Fungsi linear itu berbentuk ya. Oke, buat dulu deh. Nah, di sini telah Ibu tuliskan bahwa yang harus kalian ingat untuk fungsi linear itu berbentuk fx sama dengan ax ditambah b. Nah,
Lihat ya, X ini adalah variabelnya kan. Nah, artinya untuk fungsi linear itu variabelnya itu berpangkat 1. Nah, jadi nggak ada nanti nih X kuadrat, X pangkat 3. Jadi secara sederhananya fungsi linear itu adalah fungsi dengan variabelnya itu berpangkat 1. Kan di sini X-nya berpangkat 1 nih ya. Jadi tidak ada nanti nih yang kalian temui X kuadrat K atau X pangkat 3K ya. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat untuk yang A. Di sini Y sama dengan 2X dikurang 3. Nah, sekarang kita tentukan. Lihat aja apakah variabelnya itu berpangkat 1 atau lebih. Ternyata berpangkat 1, kan bukan kuadrat ini ya. Berarti ini adalah fungsi linear. Kemudian untuk yang B. Nah, di sini variabelnya adalah P dan Q. Perhatikan apakah variabelnya itu berpangkat 1? Iya, masih berpangkat 1 walaupun dia par, nggak ada masalahnya. Kita coba memperhatikan adalah variabelnya. Variabelnya berpangkat 1 berarti fungsi linear. Kemudian yang C. Nah, yang C, perhatikan juga variabelnya seperti yang disebutkan tadi. Apakah dia berpangkat 1? Oh tidak, di sini ada pangkat 2. Nah, artinya dia bukanlah fungsi linear. Nah, kan mudah ya. Bisa ya menentukan, tinggal melihat pangkat tertinggi dari variabelnya. Oke, kalau fungsi linear pangkat tertingginya hanya 1. Oke. Sekarang kita lihat instruksi selanjutnya. Gambarlah fungsi dari Y sama dengan min X ditambah 4. Oke, kita gambar ya. Nah, sebelumnya, nah di sini untuk A sampai C nanti coba kalian tuliskan secara lengkap ya di catatannya, yang mana fungsi linear dan yang mana bukan fungsi linear. Dituliskan. Kalau ini kan lebih cepat, tadi Bu tuliskan cuma checklist dan silang. Nah, untuk yang bukan fungsi linear dijelaskan kenapa dia bukan fungsi linear ya, agar kalian nantinya mudah memahaminya ketika kalian mencoba membacanya kembali. Oke. Nah, sekarang kita akan menggambar fungsi Y sama dengan min X ditambah 4. Masih ingat cara menggambarnya? Langkah pertama tentunya kita akan menentukan titik potong, baik itu titik potong terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y. Oke? Kita tuliskan ya. Pertama titik potong terhadap sumbu Y atau terhadap sumbu X, nanti terserah mana yang duluan, sama saja. Ketika titik potong terhadap sumbu Y artinya itu X-nya sama dengan 0. Di sini kita substitusikan atau kita ganti X yang ini dengan 0 sehingga Y menjadi, ganti ya. Ini 0 ditambah 4, tentu Y sama dengan 4. Jadi pasangan yang didapatkan adalah 0,4. Nah, menuliskan pasangan ini harus didahulukan dengan X, kemudian Y. Paham ya? Nah, setelah titik potong terhadap sumbu Y tentunya adalah titik potong terhadap sumbu X. Nah, sekarang titik potong sumbu X itu artinya Y-nya sama dengan 0. Sehingga apa? Kalau Y sama dengan 0, ganti nih ke sini. Y sama dengan 0 berarti 0 sama dengan, ya, jadinya 0 sama dengan min X ditambah 4. Nah, berarti X-nya berapa? Caranya tentu pindahkan salah satunya ke ruas kiri. Pindahkan, semisalnya X ini kita pindahkan ya. Awalnya min X, pindahkan ke kiri jadi positif X sama dengan 4. Jadi X sama dengan 4. Maka pasangannya adalah 4,0. Di mana 4 itu adalah X dan 0 itu adalah Y. Oke, paham ya? Nah, setelah kedua titik potong dapat, berarti kita tinggal menggambar, menghubungkan. Nah, ini kan punya pasangan, berarti nanti ada satu titik. Kemudian di sini juga punya pasangan, ada satu titik. Nah, kemudian kita hubungkan kedua titik tersebut. Oke, nah selengkapnya kita gambar ya. Ya, oke. Kalau yang tegak itu adalah Y dan nomor datar itu adalah X. Oke, dimulai dengan ini 0. Oke, 2 di sini berarti 4 sekitar sini. Nah, sekarang kita tinggal menggambarkan pasangan yang telah kita dapatkan. Untuk yang pertama 0,4, artinya X-nya itu 0, kemudian Y-nya 4. Berarti ini nih ya, yang di sini. Kemudian titik yang kedua 4,0,
X-nya 4, Y-nya 0. X-nya 4, Y-nya 0. Berarti ini ya titiknya. Nah, kan ada nih dua buah titik. Berarti langkah selanjutnya menghubungkan kedua titik ini. Oke. Nah, setelah dihubungkan didapatkan garis seperti ini, dan garis inilah yang merupakan grafik dari sumbu Y sama dengan min X tambah 4. Gimana? Mudah ya? Pasti kalian bisa. Oke.